ada beberapa ini ya surat di surat Al-A'raf ayat 96. Jadi Allah berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa dengan mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan dilanjutkan dengan ayat afa amina ahlul qura ayyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasanya aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain. Afa aminu makrullah fala ya'manu makrullah illal qaumul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Sungguh tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Nah, ini saya mungkin kalau dari makna ayatnya mungkin lebih ke arah bencana atau sifatnya seperti mungkin gempa bumi atau mungkin tanah longsor atau mungkin tsunami dan sebagainya. Akan tapi ini mungkin saya memaknai bahwa pandemi ini itu merupakan suatu, ya Allah mengibaratkan ini sebagai sebuah siksaan atau bencana bagi negeri ini, yang mana ya kita harus selalu introspeksi dari mana datangnya bencana ini. Kalau dari penduduk langit dan bumi ya, istilahnya tidak beriman kepada Allah, maka Allah itu memberikan cobaan, siksaan ya. Kalau bagi umat Islam, umat yang beriman, maka ini menjadi sebuah cobaan. Akan tapi bagi orang-orang kafir yang tidak mengimani Allah dan Rasulnya, maka ini menjadi sebuah siksaan. Maka marilah bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga rekan-rekan sekalian, di sini saya mengajak kepada diri saya pribadi ya, dan juga pada bapak ibu sekalian untuk kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak beristighfar ya, selain kita menjaga diri kita dari wabah taun ini, wabah corona ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Baik, langsung slide. Jadi pada siang hari ini saya akan memberikan beberapa topik bahasan ya. Mungkin tadi sudah disampaikan juga masalah COVID pandemi 19 ya. Dan juga nanti saya akan memberikan sedikit tentang peranan dokter bedah di era pandemi dan juga pelayanan poliklinik dan rawat inap. Lalu pelayanan tindakan bedah yang sifatnya elektif atau terencana. Lalu selanjutnya adalah pelayanan tindakan ya, kegawat daruratan bedah. Lalu akan saya berikan sedikit simpulan. Dan ini mungkin menjadi apa ya istilahnya itu catatan bagi kita sekalian bahwa di era pandemi ini saya menghimbau untuk para apa ya istilahnya itu mungkin yang merasa memiliki kasus-kasus yang sifatnya dengan bedah untuk tidak takut, karena kita juga menerapkan protokol kesehatan sebelum pasien itu nanti datang ke rumah sakit dan pada saat kita melakukan tindakan dan juga setelahnya ya. Dan juga ini menjadi suatu catatan bahwa ya ini tidak hanya pelayanan bedah bukan hanya bedah umum ya, tapi secara umum, secara global ya. Di sini ada bedah itu kan macam-macam. Ada bedah anak ya, bedah digestif atau bedah pencernaan, lalu ada bedah tulang ya, bedah plastik, bedah saraf, bedah urologi dan sebagainya. Nah, nanti ini mungkin saya akan menjelaskan secara global karena pasti dari setiap divisi atau setiap subspesialis bedah itu juga pasti akan ada pelayanan bedah istilahnya itu dalam era pandemi ini. Slide. Oke, slide. Ya, mungkin ini sedikit penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Susanto bahwa pandemi COVID-19 ini adalah suatu penyakit menular ya yang disebabkan oleh virus corona SARS-CoV-2 atau COVID, dan ini pertama muncul di Wuhan, Cina tahun 2019
dan sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia ya, termasuk di Jogja dan sebagainya. Dan gejalanya itu ada asimptomatik atau yang tidak bergejala seperti demam, batuk, kelelahan, anosmia atau hilang penciuman dan perasa, sampai yang sesak nafas gitu ya. Sedangkan untuk komplikasi itu ada pneumonia, sepsis ya, atau infeksi ke seluruh tubuh, lalu ada gangguan pembekuan darah ya, dan menyebabkan dengan kematian. Slide. Nah, ini untuk gejala awal virus corona. Yang pertama biasanya itu ada demam ya dengan suhu 37,5 atau sampai meningkat ya. Lalu ada batuk-batuk. Ini mungkin kalau batuk-batuk ya, kalau dulu sebelum ada virus corona ini mungkin menganggap hal yang biasa. Akan tetapi ini karena memang sudah virus ini sudah masuk, sehingga ketika ada seseorang yang batuk-batuk gitu, maka kita harus mencurigai bahwa itu adalah sebuah corona. Lalu ada batuk disertai dengan dahak yang kental, ya. Lalu ada pernafasan cepat yang tak normal, yang juga disertai dengan anggota tubuh yang semakin lemas, ya. Lalu sesak nafas, ada beberapa kasus juga diare dan juga nyeri sendi. Slide. Oke. Untuk mutasi, ya, oke, slide lagi. Oke, kita langsung aja masuk ke peranan dokter bedah ya. Bahwa peranan kami ya sebagai dokter bedah di era pandemi ini, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah kita sebagai dokter bedah itu sebisa mungkin atau semaksimal mungkin memberikan pelayanan di bidang bedah secara komprehensif, akan tetapi juga kita meminimalkan ya penularan dari penyebaran COVID-19. Sehingga di sini kami menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin memiliki kasus-kasus bedah ya, nanti kita akan membagi. Jadi bahwa kasus bedah itu ada yang sifatnya elektif atau tidak perlu dilakukan tindakan secara sito atau segera, dan juga ada yang sifatnya kita harus segera lakukan tindakan ya, yang sifatnya kegawat daruratan. Nanti akan saya jelaskan di belakang slide. Ya, pelayanan di bidang bedah ya, itu meliputi yang pertama adalah kegiatan poliklinik. Dan poliklinik ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa poliklinik bedah itu bermacam-macam ya, dari bedah umum dan juga yang subspesialis. Lalu di situ juga nanti ketika memang dari poliklinik itu ada kasus-kasus yang perlu dilakukan tindakan, maka kita akan lakukan tindakan pembedahan ya, yang sifatnya elektif. Nah, nanti kasus-kasusnya akan dijelaskan di belakang. Lalu ada juga pelayanan di bidang bedah yang sifatnya kegawat daruratan. Itu biasanya pasien-pasien yang dari UGD ya, mungkin ada pasien dengan KLL atau kecelakaan lalu lintas, lalu atau mungkin ada pasien-pasien dengan sifatnya trauma ya, mungkin terkena pisau atau mungkin ada jatuh dari ketinggian ya, atau mungkin kena grendo atau pemotong kayu dan sebagainya ya. Kemarin saya juga sempat ada beberapa kasus itu kecelakaan kerja ya, karena kena mesin pemotong kayu, sehingga kita perlu segera tindakan kegawat daruratan ya, karena pada saat itu ada terkena pada arteri ulnarisnya, sehingga kita perlu lakukan tindakan segera. Oke, slide. Oke, di sini saya sebagai dokter bedah ya, itu akan ketika kita jadi poliklinik itu akan memberikan konsultasi kepada pasien-pasien yang datang, informasi dan juga edukasi ya. Dan biasanya konsultasi pasien di poliklinik bedah itu adalah yang sifatnya yang tadi saya jelaskan adalah pasien yang tidak bersifat kegawat daruratan ya. Dan itu biasanya kita lakukan tindakan elektif. Untuk kasus-kasusnya
ada cukup banyak ya. Kalau dari kami sebagai dokter bedah umum itu biasanya ada kasus wasir atau hemoroid, lalu ada hernia itu atau tedun kalau bahasa awam, yang tidak ada suatu apa itu namanya kegawatan. Jadi kalau hernia itu ada yang sifatnya gawatan seperti strangulata atau istilahnya itu terjepit ya, sehingga ada saraf yang membuat nyeri, atau mungkin ada yang sifatnya itu sampai ke, maaf ya bahasanya itu bahasa medis, skrotum ya. Skrotum itu di bagian kantong pelir di sana, dan biasanya pasien sudah tidak nyaman ya, atau mungkin ada kasus-kasus yang apa itu namanya, kalau wasir itu yang sudah sampai, maaf, sampai keluar semuanya gitu ya. Kalau sifatnya elektif itu seperti soft tissue tumor ya, atau benjolan-benjolan, uci-uci, atau mungkin ateroma. Ya, ateroma itu adalah suatu kantong yang isinya adalah kelenjar keringat ya. Dan juga mungkin kalau kasus-kasus yang subspesialis gitu ya, mungkin kalau saya ambil contoh ya, mungkin seperti apa, kalau yang kegawatan mungkin kayak kalau ortopedi itu ada ACL atau PCL, atau istilahnya itu ada suatu apa itu namanya, tendon yang lepas di situ, maka itu perlu dilakukan tindakan segera ya. Dan juga di poliklinik kami mengerjakan manajemen dan perawatan luka. Ini biasanya pada kasus-kasus pasien dengan ulkus gula ya, diabetes mellitus, yang sifatnya membutuhkan perawatan luka di poliklinik, maka di situ kita akan melakukannya. Slide. Oke, prosedur untuk pelayanan di poliklinik bedah, yang jelas ketika pasien itu masuk di poli atau di rumah sakit, itu dari petugas itu biasanya, kalau dari rumah sakit kami ya, dan insya Allah juga sudah apa itu namanya, di rumah sakit yang lainnya pun juga sudah menerapkan prosedur ini, bahwa pasien masuk itu sudah di screening ya. Screening itu dari ketika masuk itu diukur suhunya ya kan, lalu pasien sebelum masuk itu disuruh untuk mencuci tangan ya, memakai masker, lalu tidak boleh berkerumun, maksudnya dalam masuk ke dalam rumah sakit itu tidak boleh bergerombol seperti itu, dan tidak menganjurkan banyak orang atau dari keluarga pasien itu untuk bisa masuk ke dalam rumah sakit. Lalu menjaga jarak ya, jadi 1 meter minimal. Lalu pasien dengan komorbid atau yang di atas 65 tahun ya, itu akan dipisahkan dari pasien lain. Ini adalah untuk menghindari atau istilahnya itu meminimalkan penularan dari COVID itu, dan juga memperburuk dari kondisi pasien tersebut. Lalu pasien-pasien yang menjalani kemoterapi ya, biasanya dengan cancer, contohnya mungkin CA mama atau CA payudara, kanker payudara, atau mungkin dengan colorectal cancer ya, pasien dengan kanker apa tuh namanya kolon, itu kita lakukan kontrol sesuai dengan jadwal yang ditentukan ya. Lalu prosedur selanjutnya adalah pengantar pasien itu back dulu ya. Pasien itu diharapkan yang mengantar tuh hanya 1 orang, karena biasanya tuh kalau di poli-poli itu kan yang datang banyak orang gitu ya, atau mungkin 1 RT atau bahkan 1 keluarga itu datang nganterin ya gitu. Nah ini kita minimalkan dalam pandemi corona ini. Lalu kalau seandainya pasien itu atau yang datang di poli itu adalah pasien yang mengalami gejala demam dan batuk, itu segera menyampaikan kepada petugas kesehatan, karena pasien-pasien seperti itu akan segera kita screening ya, supaya tidak berlanjut, atau mungkin bisa mengetahui kira-kira yang dialami itu atau gejala demam batuk itu termasuk corona atau bukan. Slide. Untuk pelayanan bedah di rawat inap ya, ini sekali lagi kita akan senantiasa memberikan screening ya kepada pasien-pasien di rawat inap,
yang mungkin akan kita lakukan tindakan bedah elektif ya, itu dengan melakukan screening COVID ya. Pasien yang dirawat inap itu akan kita lakukan screening antigen ya, lalu edukasi mencuci tangan ya, kalau edukasi ketika pasien batuk ya, lalu kalau seandainya pasien itu ternyata ketika di screening ya di rawat inap ternyata kok ada mungkin rapidnya positif, maka kita akan batalkan tindakan itu. Lalu kan kita lakukan screening yang lebih ya. Lalu seluruh pasien ya dan penunggunya itu diberikan masker ya pada saat dokter visit atau melakukan pemeriksaan. Dan juga pasien penunggunya hanya 1 orang saja. Next, oke. Nah, ini mungkin juga sama, next saja, next. Oke, ini prosedur pembedahan ini ya terencana. Ini adalah tindakan di mana kita akan memberikan pelayanan berupa tindakan operasi yang sifatnya bukan suatu kegawat darurat seperti saya terangkan tadi. Next. Oke, ini yang tadi saya jelaskan, operasi terencana atau elektif itu adalah beberapa kasus yang tadi saya jelaskan, salah satunya juga ada sirkumsisi atau sunat, ya, hemoroid, terus lalu ada usus buntu, ya, debridement luka, dan sebagainya, ada soft tissue tumor, ya, atau tumor jinak, ya, next. Terus, next. Oke, ini untuk prosedur pelayanan gawat daruratan bedah, ya. Ketika ada pasien yang datang dengan kasus gawat daruratan, maka kita tetap mematuhi atau kita sesuai dengan standar WHO sebelum dan setelah melayani pasien ya. Lalu kita tetap memakai masker bedah, pelindung mata ya, Google, pokoknya kita lengkap dengan prosedur penanganan COVID. Lalu memakai pakaian yang lengkap ya. Makanya ini hanya saya ingin menjelaskan bahwa tidak perlu takut ya ketika ada suatu pasien dengan kegawatan atau dengan pasien yang elektif, karena kami sebagai dokter bedah itu tetap melaksanakan prosedur yang sesuai dengan standar WHO, karena ya kita sebagai tenaga medis pun juga berharap jangan sampai tertular ya, dan juga pasien pun juga kita harapkan bisa menjadi aman. Next. Oke, ini untuk selanjutnya ya, jadi bahwa pasien itu diharapkan untuk tidak memakai perhiasan ataupun jam tangan, terus lalu mengikat rambut. Ini istilahnya itu pelayanan ketika kita melakukan tindakan-tindakan di OK atau di kamar operasi. Lalu tetap sama, kita tetap menggunakan masker N95 bahkan pelindung wajah. Lalu kita juga lakukan screening kepada pasien dan sebagainya. Next. Oke. Lalu ini juga perlu diketahui pada Bapak-bapak Ibu-ibu bahwa ketika kita sudah melaksanakan tindakan bedah pun ya, peralatan medis yang sudah kita gunakan itu akan kita sterilkan, ibaratnya seperti itu, dengan menggunakan alkohol ya. Bahkan kita juga menggunakan autoclave biasanya itu untuk memastikan bahwa alat yang sudah kita gunakan ini sudah benar-benar ya istilahnya itu ikhtiar kita adalah terbebas dari virus-virus yang ada ya, ataupun bakteri. Dan kita juga sebagai dokter bedah pun juga, sebagai saya sendiri ya, kita biasanya setelah di kamar operasi ataupun kita setelah poli itu kita membawa baju ganti ya, sehingga ketika kita sampai rumah itu harapan kita adalah menjadi lebih aman. Bahkan sebelum itu kita sudah mandi dan sebagainya, supaya ketika kita pulang pun juga sudah merasa aman.